jam berapa nih? Jam 1. Ya jam 1. Kau enak dengar mulutku yang koyak di sini. Ayo ngaji. Malam ini kita duduk dan berkumpul di sini. Ini tidak lain dan bukan karena aku yang datang ceramah, betul? Bukan karena Ucai yang ceramah, betul? Betul? Betul itu. Biar aku tutup ceramahku nih. Bukan karena kau yang datang, Cai. Bukan karena kau yang ceramah, Cai. Tapi karena kami cinta kepada baginda sallallahu alaihi. Kalau nggak cinta sama baginda Nabi, nggak akan mungkin kita duduk di sini, Bapak Ibu. Bukan main persiapan yang kita buat ini. November kalian menelpon aku, ini baru dapat jadwalku. Jadi jangan kau pikir yang kau undang ini kaleng-kaleng penghulu, tahu? Dia benar tengok, saking kan cintanya sama Nabi tengok. Teratak beplong-plong dipasang, kanan kiri dipasang teratak STM. Kau tahu pertama coraknya, corak kematian gitu. Biasa Israel suka di teratak-teratak STM itu. Saya yang buat teratak STM itu. Gini, aku nggak masalah aku pakai teratak STM, cuman pesanku satu. Kau pastikan malam ini tak ada yang meninggal, udah itu aja. Repotnya. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Bu Israel dari situ aja itu. Nenek-nenek udah geram aja kapan kau selesai. Ini karena bukti kita cinta kepada baginda sallallahu alaihi. Kalau nggak cinta nggak akan mungkin kita malam ini duduk di sini. Hujan, tapi tidak menghalangi itu semua, betul? Jangan takut sama hujan itu. Kenapa Ustaz? Lafatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, maka aku akan turunkan berkah dari langit dan berkah dari bumi. Berarti hujan itu adalah air. Kau tengok, air apa enggak? Ya udah, kok goblok kali kau. Hujan itu berkah. Tapi tidak menghalangi itu dan tidak menjadikan alasan bagi kita untuk tidak duduk di sini. Mudah-mudahan air hujan yang menyuburkan tanaman, air hujan yang menggemburkan tanah yang tandus, air hujan itu pula yang malam ini menyuburkan iman dan takwa di hati kita kepada Allah. Karena kita cinta sama Nabi nih. Kalau nggak ngumpul kita di sini, Bu. Betul ya, Bu ya? Ya betul. Ibu dapat kue? Enggak. Parah betul kalau kita paling sini. Gawat kali kamu. Badanmu aja yang besar. Enggak ada rupanya bantuan dari Pak Pengul. Ada Pak? Hah? Belum cair? Udah kan? Berapa yang kau kasih Pak? Mau beli makanan itu tak cocok lah. Dari tadi aku duduk di situ. Kenapa air putih terus kupikir? Pindah aku kemarin itu putih semuanya. Ini dituang warnanya putih. Ini dituang putih. Putih semuanya. Cuman beda kemasannya. Gawatan lah ya Allah. Coba, ini aja kayak gini nasibnya Pak. Apalagi pas pulang nanti kita cemana nasib. Gak sangsi pula aku malam nih ceramah lama-lama. Gawat betul dia. Betul. Aku tadi begitu nyampe dibawa sama Kadus Klen. Ini Kadus Klen ya kan? Dibawa tempat abangnya. Tak dikasih minum. Di sini aku pikir aku husnuzon aja lakukan.
Nah, di sananya ini kupikir kan, manisnya ini di sana. Rupa tidak juga. Parah lo kalian. Kacau dujal. Nggak mikir kan aku jalan dari sana kemari nggak mampus merasakan gitu. Jalan kayak gitu entah macam apa kan. Anak sama panitia suruh ngirim lokasi entah apa yang dikirim. Ngirim peta, tapi peta itu tak bisa dibuka. Ini. Maka kita cinta kepada Nabi malam ini, maaf, tidak ada halangan apapun yang bisa menghalangi kita duduk kemari Bapak Ibu. Dan asal kita tahu malam ini Bapak Ibu, Rasul sekarang sedang membanggakan kita di hadapan Allah. Dibanggakan kita oleh Rasulullah di hadapan Allah. Ya Allah, kata Rasulullah tuh, ya Muhammad, kau tengok itu ya Allah umatku. Umat yang mana? Orang ayah lagi nama kampungnya. Tengok itu umatku ya Allah. Umat yang mana? Orang kasang bangsawan ya Allah. Tengok mereka. Mereka beralaskan terpal. Mereka berkipaskan kerdus. Tapi tidak menghalangi mereka untuk duduk di dalam majelis ilmu ya Allah. Itulah umatku ya Allah. Itulah mereka yang taat kepadamu. Itulah mereka yang cinta kepada Rasulmu. Oh ya Allah, dibanggakannya kita di depan Allah tuh Pak. Senang nggak kita kira-kira? Senang nggak kita kira-kira? Itu Rasul luar biasa belain kita Bapak Ibu. Kalau Rasul sudah mengangkat bela-belain kita di hadapan Allah, kira-kira Allah bakal tinggal diam nggak? Nggak mungkin. Dengar kau, nggak akan mungkin Allah tinggal diam. Allah ngomong sama Muhammad, tenang, tenang ya Habibillah, tenang kekasihku, tenang. Ada kado buat umatmu, ada hadiah buat umatmu. Apa itu ya Allah? Tunggu kejap. Dipanggilnya malaikat-malaikatnya. Kat! Malaikat kok. Kat! Kat! Mari kejap. Datang malaikat coba. Sami'na wa ata'na ya Rabbana. Kau turun dulu wahai para malaikatku. Semua kumpul tuh Pak malaikat. Termasuk udah kalian lunaskan belum ya? Memang belum kalian lunaskan kan gitu caranya. Siapa yang nyenggol-nyenggol? Celutak kali tangan lu. Kira gue disco kayak disco. Entah dia yang kesetrum bulan nanti. Turun kau para malaikat-malaikatku kata Allah. Kemana? Ke kasang bangsawan tuh kata Allah. Turun malaikat tuh kemari Bapak Ibu. Semua malaikat turun termasuk Israel. Hati-hatilah Pak. Hati-hati. Kau yang di belakang-belakang hati-hatilah Pak. Nenek-nenek pegangan kalian. Betul. Ini datang malaikat. Turun. Langsung malaikat kemari Bapak Ibu. Begitu sampai malaikat itu kemari, apa yang dilakukan malaikat itu Ustaz? Malaikat itu mengembangkan sayapnya, dibentangkannya sayapnya sehingga terlindung kita semua yang hadir ini. Lalu malaikat sujud kepada Allah, doa dia sama Allah. Apa doanya malaikat itu Ustaz? Ya Allah, ampunkan dosa orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Itulah tanda banyak dosa tuh. Orang kalau banyak dosa tuh gitu, pantang didoain langsung amin. Yang diam aja Ustaz, parah dosanya itu dah. Maka kita ini semua Allah ampunkan, Allah gugurkan dosa-dosa kita malam ini duduk di sini Bapak Ibu. Tapi dosa-dosa kecil, kalau dosa besar tidak.
Karena dosa besar itu hanya diterima taubat oleh Allah dengan taubatan nasuha, diampunkan Allah dengan taubat. Tapi kalau dosa-dosa kecil itu diampunkan Allah. Insya Allah nih semua dosa-dosa kecil kita diampunkan Allah. Yang duduk di atas diampunkan Allah dosanya. Amin. Duduk di teratak insya Allah diampunkan Allah dosanya. Ustaz, apa kami tak dapat bagian di teratak Ustaz? Apa diampunkan Allah dosa kami? Itu yang aku tak tahu. Pandai-pandailah kau bercakap sama malaikat tuh. Tidak, kalian yang tak dapat beratapkan teratak nih, insya Allah pahala bapak ibu semakin besar. Kenapa? Mereka ada alas di kepala mereka, tapi kalian yang di belakang langsung langit menjadi alas kalian. Embun terus ke kepala. Ya, betul. Kalau sempat nggak pakai peci, pas botak pula kepalanya, apa nggak masuk angin pulang dari sini kan? Ini artinya apa? Allah sayang sama kita. Dosa kecil kita diampunkan Allah. Dosa kecil, Bu. Biar Bu, biar. Anak-anak tuh kalau berisik di majelis ilmu jangan dimarah. Dengar ya. Anak-anak kalau recok di majelis ilmu di masjid tuh jangan dimarah. Kenapa? Karena kata Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, beliau mengatakan, kalau ada anak-anak yang main-main di majelis ilmu, senang di majelis ilmu, main-main senang di masjid, itu tandanya para malaikat sedang bergembira. Jadi jangan dimarahi anak-anak. Takutku nanti kau marahi anak-anak tuh, rupanya yang kau marah itu malaikat Israel, apa nggak cabut nyawanya? Cabutnya nyawamu nanti langsung. Biar aja anak-anak tuh terserah, nak main-main sepeker ke belakang-belakang sana terserah. Ya. Kan jangan suka marah-marah anak kecil. Jadi Ustaz, kalau anak-anak di masjid itu tak boleh dimarah kalau recok Ustaz. Bukan dimarah, tapi cemana caranya Ustaz? Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Kata Allah, jangan sampai nanti kita mati wahai orang tua meninggalkan anak-anak yang diafan. Kata Allah, apa makna diafan itu Ustaz? Lemah, bodoh, jauh dari agama. Jadi bagaimana cara mendidiknya? Falyattaqullah, takwa kita sama Allah. Waliyaqulu qawlan sadida, berikan pendidikan kepada mereka dengan perkataan yang baik. Qawlan sadid. Jadi jangan dimarah-marah anak-anak tuh. Namanya anak-anak di masjid wajar main-main, namanya anak-anak main-main itu fitrah mereka, jangan dimarah. Tapi kalau ayah-ayahnya yang main-main itu baru antukkan kepala ke dinding saja. Kadang orang tua ini nggak berakal juga, main-main juga dia sholat. Jadi kalau anak-anak main-main di masjid, berisik di masjid itu bukan salah mereka. Yang salah siapa? Kita orang tua. Tahunya kadang orang tua ini cuma merintah, tapi nggak pernah melaksanakan apa yang dia perintahkan sama anaknya. Betul? Laki kau lah. Cepat kali nyuruh anak pergi ke masjid. Hayya 'alas shalah. Matikan TV kau nak pergi kau ke masjid. Dah ajan itu. Kejap lagi ya. Hayya 'alal falah. Matikan TV, pergi kau ke masjid. Dah selesai azan tuh. Kejap lagi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Matikan TV. Cepat pergi kau ke masjid. Dah selesai azan itu. Kejap lagi ya. Matikan TV, apa kau yang kumatikan? Terakhir anak ngambil peci, diambilnya peci sambil ngomong, wong tua isoi nyocot kok. Sampai masjid anakmu buat huru hara. Yang stres siapa nih? Imam-imam nih, ori tuh. Habis suaranya memarahi anakmu, stres suaranya, berisik. Yang salah siapa? Maya. Sedih kita nengok anak kita di rumah ada maknya, ada ayahnya, tapi kadang di masjid mak anak kita jadi yatim piatu. Betul ya? Di rumah anak kita ada emak, ada ayahnya, kadang di masjid
anak kita jadi yatim piatu. Kenapa? Dia pergi ke masjid sendiri, mak ayah hendak ikut ke masjid. Jadi yatim piatu dari masjid. Datang pejabat ngasih santunan anak yatim. Oh, anakmu maju. Yang bingung siapa? BKM. Kok maju? Mak ayah kau kan masih ada di rumah. Iku kan nang omah, nang kene lain cerita lali. Yang penting cair le. Cair kan kita bagi dua le. Yuk wis lah, yuk wis. BKM ya belum gak ada otak. Makanya lucu nih. Jadi kalau anak-anak tuh direcokin marah di masjid, jangan. Kenapapun ceritanya nanti dia bakal akan meneruskan wa imam ketika wa imam mati. Betul? Apa selamanya wa imam bakal hidup? Hah? Di sini mana wa imam? Hati-hati Ustaz. Ketika nanti Ustaz wafat, kan akan anak-anak nih yang melanjutkan perjuangan Ustaz tuh. Betul? Kalau anak-anak di masjid dimarah, besok dia tidak mau lagi pergi ke masjid, siapa yang akan meneruskan wa imam untuk memimpin umat dekat kepada Allah? Cocok. Maka ini kita ngumpul di sini, insya Allah dosa-dosa kita diampunkan Allah. Dosa yang mana? Dosa kecil itu Ustaz. Contoh, dosamu mengambil uang suamimu di kantong celana laki waktu kau nyuci celana dia, itu diampunkan Allah tuh. Kau ambil nggak uang tuh? Sekarang gini, kita jujur kau jawab sama aku, jangan ada dusta di antara kita. Kalau kau cuci celana suamimu, ada uang di dalamnya 50.000, kau ambil atau kau pulangkan? Udah tahu kalian siapa malingnya kan? Selama ini setengah mampus awak nyari. Siapalah yang ngambil uangku? Sampai pergi laki kau ke dukun itu. Dukun taulah, dukun sama ustad beda tipis. Ustad cincinnya satu, dukun tuh 10-10 aja cincin. Cincin batu 11 sama batu ginjal kawanku. Modalnya apa? Gorwedang putih tok. Tuang air putih. Si tak delok si. Wah, dukung ado iki. Dukung ngono tok aku ya iso. Dukung ado iki. Ciri-ciri ini mbak, oh agak membot. Terus mbak, rambutnya keriting iki. Terus ini ngandung-ngandung nang cangkem iki. Duh, kok koyok bojoku? Memang bojomu nih. Maka itu bukan hakmu, tak boleh kau ambil, kau pulangkan. Kau kalau nggak digitu kan nggak ingat kau kadang-kadang. Semua mau kau ambil. Kasihan orang itu kan longsor kabeh ini. Jangan bu, itu bukan hakmu bu, pulangkan. Ini semua mau kau ambil, semua punyamu. Nggak percaya pak, tengok, dengar kupingmu pak, dengar ya. Uang suami, uang jijik kita dengarnya kan. Jijik kan aku dengar kayak gitu. Uang suami, uang istri, uang. Kapan uang kita? Semua uang kalian. Hei, bukan gitu konsepnya. Yang betul itu di balik harta suami ada hak istri. Kalau ada hak istri, berarti ada hak kami juga. Jangan semua uang kau. Kira enak jadi suami itu. Nggak mampus kami cari nafkah, tidak tahu apa. Igi pagi pulang petang, kadang-kadang nggak pulang-pulang. Rupanya buka cabang. Bikin cari rezeki, rupa buka cabang kawanku. Igi pagi pulang petang, setengah mampus kami cari nafkah tuh tahu kok. Nyawa kami jadi taruhan, pergi hidup, pulang belum tentu hidup. Tapi begitu sampai rumah bukan kau sambut kami baik-baik, malah nyocot mulutmu.
Heran kali awak, sikit-sikit kau curiga sama suami. Ngapain kau curiga sama suami? Jangan kau curiga sama kami suami, Bu. Malam ini ku bela kan, karena kalian teraniaya kan. Ustaz kau tahu, nasib kita sama sebenarnya. Jangan kau curiga sama suami, Bu. Nanti suami pulang lama kau marah. Lama kali kau pulang, Bang. Marah dia. Nanti suami pulang cepat, marah juga dia. Bisanya kau pulang cepat, Bang. Berarti selama ini kau bisa kau pulang cepat. Kenapa kau lama-lama pulang selama ini? Mana handphone kau? Periksanya handphone awak. Ngapain kau periksa-periksa handphone laki kau? Apa yang kau cari? Sepandai-pandainya kau mencari isi chat suamimu, lebih pandai lagi suamimu menghapusnya sebelum sampai rumah. Tahu kau? Ustaz kau tahu kau main semuanya ini. Ustaz kok tahu, nampak dari gaya duduknya. Makanya jangan kau curiga, Bu. Cukup kau doakan kami. Suami mau pergi kerja, kau siapkan sarapannya, kau siapkan bekalnya, kau kecup tangannya. Hati-hati kau ya Bang, pulang bawa uang halal ya Bang. Uang sisa-sisa PKH jangan kau bawa balik, letak kantor aja kau Bang. Kalau lakinya pengulu bilang gitu. Iya, cium tangan laki tuh. Ini sepele Bapak Ibu, sepele mencium tangan suami itu. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seorang istri yang mengecup tangan suaminya ketika suaminya pergi mencari nafkah, atau ketika istri keluar rumah karena dapat izin suami. Ingat, keluar rumah karena dapat izin suami. Paham kau? Jangan kau keluar suka-suka hati kau, nggak izin kau sama laki kau. Keluar sendiri-sendiri, nggak berjilbab, rambut perang. Apa nggak pikir orang kau janda? Ada nengok perempuan sekarang ngeri Pak, muka hitam, rambut diperang merah, macam bajing tanah gaya. Jangan gitu, izin dulu sama suami. Kalau keluar boleh, tapi kalau tidak jangan. Selangkah kau keluar dari pintu rumah kau itu, malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat langkah kaki kau. Dengar, kerungu kupingmu. Dapat kali cangkem jawab kerungu. Nggak usah pala kau senggol-senggol, rungok noiku. Gue juga nggak pala. Tengok aku aja, nggak usah senggol-senggolan kau. Kalau terasa sudah di hati kau, rubah itu. Dengar Bu. Jadi seorang istri boleh keluar rumah kalau ada izin suami, kalau enggak. Kenapa? Redha Allah terletak kepada redha suami. Memang di telapak kaki itu ada surgamu. Ada surga di telapak kakimu. Tengoklah. Ada surga, tapi maaf, walaupun surga di telapak kakimu, tak ada di telapak kaki kami surga. Tengok Pak, tak ada telapak kaki kita surga. Kapalannya mana? Tuain. Tak ada di telapak kaki kami surga, Bu. Yang ada di telapak kakimu. Tapi demi Allah, kau tidak akan masuk ke dalam surganya Allah kalau kau tidak punya kunci surga itu. Apa kuncinya Ustaz? Kuncinya taat sama suami. Dan maaf, yang punya kunci surga itu cuman kami, para suami. Sombonglah kau aja sombong kok. Kau lebih sombong kau. Semua uang kau, harta kau. Kau salah kau aja nggak pernah tahu kau. Salah laki kau cepat kau biji karena salah aja. Kan gitu. Dan kami yang punya kunci surga itu. Jadi hati-hati kau, 4 jatah kami. Jangan sampai kunci surga itu kami kasih sama wanita lain. Dengar. Setuju Pak? Dengar jeritan suami teraniaya. Maka ketika keluar rumah izin sama suami, kalau enggak. Kecup kening suami, kecup tangan suami itu. Hati-hati ya Bang, kerjanya ya Bang, iya. Apa besar pahalanya Ustaz? Ketika kau kecup tangan suamimu, di situ pahalanya sama seperti kau mengecup Hajar al-Aswad, batu hitam yang tertempel di dinding Ka'bah.
Berebut orang waktu tawaf tuh mencium Hajarul Aswad. Kau tak palah jauh-jauh waktu tawaf mencium Hajarul Aswad. Di rumah ada. Nih, tangan suamimu. Apalagi hitam tangan suamimu, makin besar pahalanya. Makin hitam tangan awak, makin besar pahalanya, Li. Makanya aku biarkan aja tanganku hitam. Ustaz kan taunya cuma ngomong, aku bercakap karena udah kuat, Bu. Kemanapun aku pergi berceramah, Umi, iya Pak, dia kan panggil aku Papa. Sekarang gini, Bu, itu istri siapa? Istriku kan? Ada masalah? Kok sibut kali mulutmu? Istri-istriku kok nampak kali kok nggak pernah dimanjakan sama suami. Jangan gitu Pak, jangan mentang-mentang udah besar badan orang ini kok panggil speaker aktif kemana? Dulu ibu nih bukan macam speaker aktif badan orang ini, dulu kurus langsing betul. Tapi siapa yang merusak? Kalian yang bongkar mesin orang ini. Keluar anak tuh melar badan orang ini. Maka walaupun dah besar badan orang ini, tolong muliakan Pak, panggil dengan sebutan yang enak. Tengok Rasulullah tuh memanggil Aisyah, ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Ustaz, apa itu? Kan Rasul. Aisyah merah pipinya. Bini aku Ustaz hitam. Hitam binimu, cari bahasa Arab hitam Pak. Aswadun. Panggil dia, ya Suwaidah, wahai yang kehitam-hitaman. Ustaz, apa biniku putih? Cari bahasa Arab putih apa? Abiyadun. Panggil dia, ya Baydiyah, wahai yang keputih-putihan. Berarti bini kau penyakitan. Putihan. Ustaz, apa biniku kalau sudah berdandan undangan tuh Ustaz, keningnya merah, pipinya hijau, yang satu kuning. Cemana Ustaz? Ya lampu lalu lintas. Sedap. Anak awak pun nengok awak manggil bini awak gitu ketawa awak. Panggil dengan panggilan yang mesra. Ya begitu bini Umi. Iya Pak. Nak pergi ceramah nih Mi. Iya Pak. Hajarul Aswad Mi. Ya. Sampai ke Lomo. Stok seminggu bolak-balik. Mampu bacok. Riuh. Makanya jangan kita suka-suka kita sebagai istri, karena ridhonya Allah terletak kepada ridhonya Maka kata Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab, nama kitabnya Nasaihul Ibad, apa kata Imam An-Nawawi? Akan ada 10 kelompok golongan manusia yang nanti amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Siapa dia Ustaz? Salah satunya para istri yang ketika dia sakiti hati suaminya, dia tak mau minta maaf. Sebelum dia minta maaf, maka Allah tidak akan menerima segala bentuk amal ibadah yang dia lakukan. Maka kalau kau sakiti hati suamimu, Bu, minta maaf cepat-cepat. Maafkan aku, Bang. Abang pun gitu juga, Dek. Minta maaf ya. Ya, dah gugur. Jangan ego. Paham, Bu? Nih. Maka yakin ya, kalau kita sudah ngerti apa tupoksi kita, apa tugas kita, insya Allah ridho Allah bakal menyertai rumah tangga kita. Ingat, jangan tamak ya. Ambil yang hakmu, jangan ambil yang bukan hakmu. Kalau yang hak kami yang mana? Yang dikasih sama Tapi Ustadz, iya kurang Ustadz sebulan. Kebutuhan sehari-hari kami itu Ustadz 3 juta. Suamiku ngasih 2,5 juta Ustadz. Berarti kan kurang gopek Ustadz. Iya boleh kami ngambil, boleh. Tapi tetap ngomong. Jangan suka-suka mau ngambil sendiri. Paham ya Bu ya? Ingat, yang jelasnya di balik harta suami ada hak istri. Di
di balik haknya, di balik harta istri tak ada haknya suami. Jelas Pak? Dengar telingamu. Kau Pak Penghulu, dulu waktu kampanye habis emas binikmu terjual untuk dana kampanye itu. Itu utang sama istri, kau pulangkan itu. Jangan diam-diam aja kau. Pakai gajimu kau ganti, jangan pakai dana desa itu. Ya iya. Jadi pemimpin ini ngeri, harus mempertanggungjawabkan atas apa yang dia pimpin. Betul Pak? Dengar telingamu Pak Penghulu. Dia pemimpin udah dilantik. Pemimpin yang sudah dilantik harus siap untuk dilantak. Kalau jadi pemimpin nggak siap dilantik, nggak usah jadi pemimpin. Mundur aja. Buku setahun loh. Ya betul, nanti kita semua akan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat di muka bumi Allah. Betul? Pemimpin mempertanggungjawabkan atas apa yang dia pimpin. Kades mempertanggungjawabkan atas pimpinannya menjadi kades, menjadi penghulu. Kau kadus pertanggungjawabkan atas dusunmu, biar tahu kau dulu. Ustadz Ucai, ia mempertanggungjawabkan dakwahku. Betul Pak? Ini semua nanti orang-orang ini nanti duluan kalian masuk surga. Amin. Mau masuk surga? Kapan? Kapan mau masuk surga? Mumpung aku di sini, jadi sempat kubacakan doa. Ini nanti Bapak Ibu duluan masuk ke surga, kami yang di depan di belakangan. Penghulu belakangan. Ustadz Ucai belakangan. Tadi apa pembantu penghulu namanya? BPK. BPK itu apa? BPD. Yang mana orangnya itu? Kau orangnya? Diam-diam aja kau. Kades terakhir, BPK terakhir, Kadus terakhir, Ustadz Ucai terakhir. Kita satu sel berempat juga. Orang ini duluan masuk surga. Kita mempertanggungjawabkan atas apa yang kita buat Pak. Dari bawah lah dulu dipanggil Allah. Orang ini udah masuk surga duluan. Tinggal kami berempat. Tengok-tengokan lah kami. Piye tapi piye. Tahan-tahanan aja nang kene kita. Siapa sing entuk remisi dhisekan orang ngerti kita iki. Tunggu aja lah. Gak lama datang malaikat, dipanggil dulu. Kadus. Kadus lah duluan dipanggil kan. Kau selama jadi kadus, semana kau mendata PKH tuh? Kan dia yang data. Udah cocoknya kau rasa? Habis kadus, lobang, naik ke atas sedikit, penghulu. Majulah kawan itu kan. Berapa tahun kau jadi penghulu? Baru 1 tahun. Apa aja yang udah kau buat? Puah! Lama kali kau diserak. Habis tinggal orang 3 nih kan. Ucai. Majulah aku Pak Penghulu. Selalu aja aku. Kau Ucai tanggal 3 Maret kau ada ceramah di desa Kasang Bangsawan. Betul? Betul ya Allah. Apa yang udah kau sampaikan? Pas mau jawab, rupanya ada ibu-ibu tuh ketinggalan masuk surga. Orang sini kan. Sapanya Bu Ustaz. Ya Bu, Ustaz ingat sama aku. Lupa lah Bu. Yang di Kasawan Bangsawan itu Ustaz. Alah lupa lah Bu, aku bilang. Iya Ustaz, gara-gara Ustaz ceramah tempat kami Ustaz. Ya Allah Ustaz, kami jadi rajin datang majelis ilmu itu Ustaz. Oh iya Bu, iya. Gara-gara Ustaz ceramah tempat kami Ustaz. Ya Allah Ustaz, aku kalau keluar Ustaz selalu ku salim tangan suamiku Ustaz. Iya, iya.
Kalau pergi kerja laki ku doakan dia Ustaz, iya. Alhamdulillah. Jadi nangkep Ustaz, alhamdulillah bisa ku pertahankan sampai aku wafat Ustaz, alhamdulillah. Aku pikir Allah dengar. Allah ngomong sama malaikat, "Kat, ucai sekalian masuk surga, jangan masuk surga lah, tinggal orang tiga inilah kan mengaplong orang itu dapat remisi duluan kan. Dan gue pikir enak itu, awak banyak jemaah bisa mengasih remisi awak. Ngerilah. Maka tidak ada haknya suami di balik harta mana buktinya Nabi itu? Mana pernah Nabi itu makan harta Khadijah? Kecuali Nabi berhutang dengan Khadijah atau ketika Khadijah yang memberikan hartanya kepada Nabi. Lain dari itu Nabi tidak pernah minta sama Khadijah. Kalaupun Nabi pakai harta Khadijah, hutang itu Bapak Ibu. Sampai digadaikannya baju perang dia untuk membayar hutang sama Khadijah. Hebatnya Nabi. Ya Bu ya, dengar Pak ya, nih dibalik harta istri nggak ada hak kita. Makanya saya maaf kalau perkara harta aku nggak kupikirkan kali Pak Penghulu. Serius, semua hartaku itu aku males repot, aku buat semua nama istri. Rumah nama istri, mobil nama istri, aset-aset yang lain itu ku buat nama istri. Kenapa Ustaz buat nama istri semua? Apa karena Ustaz takut istri? Oh tidak. Jadi karena aku sayang sama dia, itu yang pertama. Terus apa yang buat Ustaz buat nama istri semua harta Ustaz? Yang kedua, karena itu harta warisan dari mamanya. Makanya aku buat nama dia, kan nggak mungkin namaku kan. Insya Allah kita yang duduk di dalam majelis ilmu ini Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita Allah gugurkan, amin. Yang kedua, sangkingkan Allah senang dengan kita karena Rasul membangga-banggakan kita di hadapan Allah malam ini. Yang kedua, Allah kasih hadiah sama kita. Apa Ustaz? Duduk kita dihitung sama seperti melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Dari Imam Al-Ghazali menukiskan hadis Nabi di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan Sahihun Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah? Orang yang duduk di dalam majelis ilmu Bapak Ibu, kata Nabi, duduknya sama seperti dia melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Kau pernah sholat sunnah 1000 rakaat Bu? Pernah? Belum. Kau Pak? Pernah Bapak? Nggak pernah kan? Sholat sunnah 1000 rakaat pernah? Nggak pernah kan? Rokok aja kau yang kencang mulut kau berasap aja kita. Siapa yang aku ceramah dia merokok, aku doakan terbakar muncul wak, jadi sumpah. Aku dari tadi menahan masa aja kurasa. Kau asik di depan kuku berasap aja macam pabrik bulan. Nggak pernah Bapak sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Kau Pak Pung? Pernah Pak Pung? Nggak pernah kan? Nggak yakin aku. Kau lagi tukang sound system pernah? Ini sound system kau nih Bang. Bagus sound systemnya nih. Mudah-mudahan sound system kau laris ke depan, amin. Tapi ingat kalau udah laris zakat kau, jangan pelit kau. Keluarkan 2,5% itu. Kadang kau pelit kau. Itulah yang menyebabkan nanti sound system kau tersambar petir itu. Jangan kau pelit. Kadang awak udah kaya, awak malas awak zakat. Ngerti nggak kau? Jangan ngangguk-ngangguk aja kepala, kuantukkan ke nanti sound system. Keluarkan itu 2,5%. Ya, nggak pernah kita sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Ustadz pernah? Enggak juga. Kita nggak pernah Pak. Nggak usah ceritalah sekali sholat langsung 1000 rakaat. Sholat tarawih yang 11 rakaat aja kadang kita mikir kok, tengok-tengok imamnya kok. Iya nggak? Betul nggak? Di sini berapa rakaat sholat tarawih? 11 ya nggak masalah. 23 ya benar. 23 nggak salah, 11 nggak salah. Yang salah siapa? Nggak sholat.
Dengar. Ya terserah mau pakai yang mana. Ketika orang minta maaf sama kita, banyak hari ini orang ketika datang minta maaf sama kita, tapi karena kesombongan kita tak mau maafkan dia. Jadi dia sombong. Sombong itu kan pakaian Allah. Rupanya boleh kita sombong. Boleh sombong? Mana boleh. Jadi Ustaz gak boleh sombong. Saya kalau sombong maaf, kepala lemah. Mungkin siang ini saya nggak kemari. Benar Pak. Tapi saya tepiskan kesombongan itu. Saya harusnya ke Batam saya. Cuman yang sana saya pending. Saya kemari dulu. Kenapa Ustaz pending? Nggak ke Batam langsung. Karena harusnya besok bukan hari ini. Hari ini ke Batam lah Bu. Benar. Maka hidupnya tidak boleh sombong. Jadi rektor jangan sombong. Ingat, di atas proyek masih ada udang. Di atas rektor masih ada ketua yayasan. Betul. Jadi ketua yayasan jangan sombong. Ingat, di atas ketua yayasan masih ada bingit ketua yayasan. Dan itu ras terkuat di bumi. Sehebat-hebatnya kita laki-laki, mau apapun jabatanmu kalau sudah di depan binimu, ini karena Nasution kau pahlawan. Kalau saya cerita lah, Ustaz kok tahu Ustaz? Karena nasib kita hampir-hampir sama. Nah, ini menyogok nih. Apa nih Pak? Manis. Kenapa nggak dari tadi? Terima kasih ya Pak ya. Insyaallah. Tentang kecil yang ceramah kecil juga lah. Maka hidup nggak boleh sombong. Kenapa Ustaz? Sombong itu pakaian Allah. Lah manusia ini kan terbuat dari tanah Bapak Ibu. Min sulalatin min tin kata Allah. Manusia itu berasal dari saripati tanah. Semua dari tanah. Ada di sini yang dari semen? Enggak. Enggak manusia yang bilang. Ada di sini yang dari semen? Enggak. Tanah semuanya kita kan. Semua kita bahannya dari tanah Pak. Cuman kan model tanah ini kan masih macam-macam kan gitu. Ada model tanah liat. Ada model tanah tandus dicangkol patah cangkol tuh keras tanahnya. Ada model tanah gambut, sekali cangkol tak berair kawan itu kan ada, ya kan? Kita semua dari tanah. Nah sifatnya tanah itu apa Ustaz? Sifatnya tanah itu dua. Apa sifat tanah itu? Satu, tanah itu tempat dipijak. Maka kalau sudah tanah tempat dipijak, hiduplah dalam keadaan rendah hati. Tak boleh rendah diri. Kalau rendah diri kita hina. Rendah diri cukup kepada Allah, tapi rendah hati kepada sesama. Are you understand? Sombong kali kok, tinggal di Labuan Bajo aja sok paten bahasa Inggris. Ya, hidup ini harus rendah hati. Ketika orang ngaku salah, ya maafkan. Wong Nabi saja orang yang pemaaf kok. Sifatnya Nabi itu apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Nabi pemaaf dan mudah memberi maaf. Nabi. Nah, jangan sombong. Sifatnya tanah itu dibawa, dipijak, hidup rendah hati, tak boleh tinggi hati. Yang kedua, sifatnya tanah itu menutup bangkai, Pak. Bu, sifat tanah menutup. Mau bangkai sebau apapun, kalau sudah ditutup dengan tanah, maka hilang baunya. Maka hidup kita seperti tanah. Kita harus pandai-pandai menutup bangkai orang. Makna bangkai orang ini apa? Aib saudara kita. Kalau mau aib kita dijaga Allah, maka tutuplah aib saudara kita. Supaya apa? Aib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong. Ini enggak halal bihalal. Sambil makan, sambil nyeritain orang. Apa nggak bertambah rasa daging? Kalau kita nyeritain aib orang kan, kita kan sama makan bangkai daging saudara kita sendiri kan. Oh kak apa? Gak keras nasinya kak ya? Umpama. Oh kak apa?
nasihati, kenal kali lah. Kenapa? Ini rupanya emasnya itu mentasi yang dipakainya selama ini. Kok tahu kamu ini nampak kuliah beli di serba 35.000.